Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 3 SK2 yang terdiri dari Amelia Triwahyuni, Valurazi Hamdani, Novalia Nisa Permatasari, Tasya Aguilera, dan Yuli Bagus Adriatna. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis komponen utama atau yang disingkat dengan AKU. Untuk pembahasan kali ini, yaitu berupa pengantar awal sampai dengan penentuan jumlah komponen utama dari AKU. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Pengertian analisis komponen utama atau AKU. AKU merupakan salah satu metode analisis yang mentransformasikan himpunan variabel asal ke dalam himpunan kombinasi linear yang lebih kecil, yang memuat paling banyak variasi dari variabel asal. Sebagai ilustrasi, seseorang dikategorikan sebagai orang kaya atau tidak, itu berdasarkan beberapa ukuran, seperti punya rumah mewah atau tidak, punya mobil mewah atau tidak, atau dari keseringan berbelanjanya, seperti belanja di mall. Oleh karena itu, jika orang tersebut dikatakan kaya, pasti ia memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan sering belanja di mall. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila kita memiliki sekelompok variabel X, maka komponen utama ini dapat menggantikan semua variabel itu hanya dengan satu komponen saja, sebab komponen tersebut telah mewakili semua variabel yang ada. Tujuan dari AKU. Tujuan AKU ada dua, yaitu mereduksi variabel dan mengurangi korelasi yang tinggi. Di sini AKU mereduksi dimensi variabel asal yang saling berkorelasi atau yang memiliki korelasi tinggi menjadi variabel yang baru yang tidak berkorelasi, dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin keragaman data aslinya. Pereduksian atau penyederhanaan dimensi ini dilakukan dengan kriteria persentase keragaman data yang diterangkan oleh beberapa komponen utama. Apabila beberapa komponen utama telah menerangkan lebih dari 80% dari keragaman data aslinya, maka analisis cukup dilakukan sampai dengan komponen utama tersebut. Syarat dari AKU. Syarat utama dari AKU yaitu variabel-variabel yang akan dilakukan analisis komponen utama harus memiliki korelasi yang tinggi atau terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, antar variabel X. Jika tidak, maka analisis komponen utama tidak bisa digunakan, sebab tujuannya tidak akan terpenuhi. Misalkan, X merupakan vektor perubahan acak dengan X sama dengan X1, X2, X3, sampai XP. Maka kombinasi linear dari P perubahan acak dapat ditulis sebagai Y sama dengan A dikali X, di mana Y sama dengan komponen utama, A merupakan vektor eigen pada variabel P yang telah dinormalkan yang berupa konstanta, dan X berupa vektor variabel. Dengan penjabaran, Y1 sama dengan A1 aksen X sama dengan A11 dikali X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik sampai A1P XP. Y2 sama dengan A2 aksen X sama dengan A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah titik-titik sampai A2P XP, sampai komponen utama yang terakhir yaitu YP sama dengan AP aksen X sama dengan AP1 X1 ditambah AP2 X2 ditambah titik-titik sampai APP XP. Basis pembentuk persamaan AKU. Pembentukan persamaan AKU didasarkan pada matrik kovarian atau dilambangkan dengan sigma kecil kuadrat dan matrik korelasi atau dilambangkan dengan rho. Perbedaan dari kedua pembentukan tersebut yaitu matrik kovarian berdasarkan variabel asal, sedangkan matrik korelasi berdasarkan variabel yang terstandarisasi atau hasil transformasi. Prinsip dari AKU. Prinsip dari AKU yaitu 1. Jumlah komponen yang terbentuk sebanyak jumlah variabel asalnya, yaitu sejumlah P variabel, karena KU merupakan kombinasi linear dari P variabel. Artinya, KU tersebut terdiri dari semua variabel, dari variabel pertama hingga variabel ke P. Kedua, setiap komponen utama atau KU yang terbentuk saling independen, sebab variasi antara KU-nya besar atau heterogen. Yang ketiga, nilai varian komponen sama dengan nilai eigenvalue yang diperoleh dari basis data variabel asal, seperti sigma kecil C1 kuadrat sama dengan lambda 1 sampai sigma kecil PP kuadrat sama dengan lambda P. Keempat, interpretasi atau pemberian nama KU didapat berdasarkan nilai korelasi antar komponen utama yang terbentuk dengan variabel asal. Biasanya diberi nama seperti nama variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.
Penentuan jumlah komponen utama. Jumlah komponen utama dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan script plot, yaitu pada saat grafiknya mulai melandai, maka titik sesaat sebelum ia mulai melandai merupakan titik penentuan banyaknya jumlah KU yang digunakan. Yang kedua, dari proporsi kumulatif varian total yang dapat dijelaskan oleh komponen utama ke K, yaitu sekitar 80 hingga 90% dari proporsi kumulatif varian variabel asal. Atau yang ketiga, berdasarkan akar ciri atau eigenvalue yang lebih besar dari sama dengan 1, di mana lambda 1 lebih besar dari lambda 2 lebih besar dari titik sampai lambda K lebih besar dari sama dengan 1, dengan K lebih kecil dari P. Selanjutnya berupa tutorial penentuan jumlah komponen utama dengan software SPSS dan R. Sebuah bank membutuhkan 8 informasi dari pemohon pinjaman, di mana informasi pertama yaitu income atau pendapatan, kedua yaitu education atau tingkat pendidikan, ketiga yaitu age atau usia, keempat yaitu residence atau lama tinggal saat ini, kelima yaitu employee atau lama bekerja dengan pekerjaan saat ini, keenam yaitu savings atau tabungan, ketujuh yaitu debt atau hutang, dan yang terakhir yaitu credit card atau jumlah kartu kredit. Seorang administrator bank ingin menganalisis data ini untuk menentukan cara terbaik untuk mengelompokkan dan melaporkannya. Administrator mengumpulkan informasi ini untuk 30 pemohon pinjaman. Administrator melakukan analisis komponen utama untuk mengurangi jumlah variabel agar data lebih mudah dianalisis. Administrator menginginkan komponen yang cukup untuk menjelaskan 90% variasi dalam data. Untuk memulai analisis, mula-mula kita memindahkan data dari Excel menuju SPSS. Setelah kita pindahkan, kita mengubah nama variabel untuk mempermudah dalam interpretasi, seperti variabel pertama yaitu income, hingga variabel terakhir yaitu credit card. Kemudian langkah analisisnya ialah kita klik Analyze, lalu kita pilih Dimension Reduction, lalu kita pilih Factor. Kemudian, kita memasukkan variabel-variabel ini ke dalam kolom variabel, lalu kita klik Descriptive, kemudian kita checklist KMO and Bartlett Test of Veracity, kemudian kita klik Continue. Selanjutnya, kita pilih Extraction, lalu kita milih metode yaitu Principal Component, kemudian kita checklist Script Plot, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan output seperti ini. Kita lihat hasil dari KMO yaitu sebesar 0,7 yang artinya lebih dari 0,5, maka analisis dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita lihat tabel output dari total variance, yaitu komponen utama pertama menyumbang 44,3% dari total variance, komponen utama kedua menyumbang 26,65% dari total variance, sehingga total varians kumulatif dari dua komponen utama pertama menyumbang 70,995%. Untuk memenuhi keinginan dari administrator, maka kita membutuhkan 4 komponen utama pertama sehingga dapat menjelaskan sebesar 90,7% variasi dalam data. Sebagaimana kita lihat dari script plot, untuk komponen utama pertama hingga komponen utama keempat, penurunannya sangat signifikan. Sedangkan mulai komponen kelima hingga komponen ke-8 sudah mulai landai. Oleh sebab itu, secara visual kita dapat memilih 4 komponen utama pertama. Sehingga administrator memutuskan untuk menggunakan komponen ini untuk menganalisis permohonan pinjaman. Selanjutnya, untuk data yang sama, yaitu mengenai informasi pemohon pinjaman, akan dijelaskan bagaimana menentukan jumlah komponen utama dengan menggunakan software RStudio. Di sini, kami menggunakan R Markdown agar output dapat langsung muncul secara otomatis di bawah input setelah dilakukan running. Langkah pertama adalah dengan menginput datanya secara manual, atau bisa juga dengan mengimport data dari Microsoft Excel. Kemudian, karena kami menginputnya secara manual, datanya akan kami gabungkan menjadi dalam satu file. Datanya terdiri atas 8 variabel yang terdiri dari income, education, age, residence, employee, savings, debt, dan credit card.
Di sini kita akan preview datanya dulu. Seperti ini datanya terdiri dari 8 variabel. Langkah selanjutnya, kami akan melihat bagaimana korelasi antar 8 variabel dalam data sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan analisis komponen utama. Step ini dapat dilakukan dengan menginput sintaks seperti berikut. Seperti ini. Lalu kita running dan kita bisa melihat hasil dari korelasi antar 8 variabel. Korelasi antar variabel juga dapat ditampilkan visualisasinya dalam bentuk scatter plot matriks korelasi dengan menginputkan sintaks seperti berikut. Seperti ini. Kalau kita running, kita dapatkan scatter plot matriksnya. Dari visualisasi tersebut terlihat bahwa variabel dalam data tersebut saling berkorelasi. Seperti variabel age dengan resident, korelasinya 0,84, age dengan employee, korelasinya 0,85, residence dengan employee, korelasinya 0,95. Dengan demikian, berarti variabel-variabel dalam data tersebut sebenarnya memiliki kemiripan-kemiripan dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis komponen utama. Analisis komponen utama dalam software R dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi print count. Karena data yang digunakan memiliki satuan yang berbeda-beda, namun data yang diinput menggunakan data asli, maka tuliskan core sama dengan true, yang artinya struktur keragaman awal menggunakan matriks korelasi. Lalu kemudian kita cari summary-nya dan didapatkan hasil seperti berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penentuan jumlah komponen utama dapat dilakukan dengan 3 ketentuan, yaitu yang pertama menggunakan kriteria screenshot yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan dengan software SPSS. Lalu kemudian yang kedua menggunakan kumulatif proporsi varian total, yaitu dapat terlihat dari sini. Terlihat bahwa nilai proporsi kumulatif varians komponen pertama dapat menjelaskan 44,34% dari total varians. Dan bila ditambahkan dengan komponen kedua, nilainya baru mencapai 70%. Menurut Johnson, dasar menentukan banyaknya komponen utama adalah proporsi kumulatif keragaman komponen minimal 80%. Untuk itu, dapat ditambahkan lagi satu komponen menjadi 3 komponen, sehingga proporsi kumulatif keragaman menjadi 84%. Untuk memperbesar variansi total agar memuat lebih banyak informasi, administrator bank tersebut dapat juga memilih sampai dengan 4 komponen utama yang mewakili 90% keragaman dari variabel asal informasi pemohon pinjaman. Dan yang terakhir, untuk menentukan jumlah komponen utama, dapat juga dengan melihat komponen utama dengan nilai eigen lebih besar dari 1. Dari output ini, kita dapat melihat standar deviation. Di sini adalah akar positif dari nilai eigen. Gimana teman-teman? Mudah kan analisnya? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen video ini ya. Sampai jumpa di lain waktu. Setelah dikuadratkan, dapat terlihat bahwa jika berdasarkan nilai eigen, administrator bank dapat memilih sampai dengan komponen utama ketiga.